Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggerakkan hati kita. Allah telah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman-taman surga. Satu kebahagiaan bagi kita sekalian ketika kita mulazamah di majelis ilmu dan zikir. Insya Allah awet muda. Pengen awet muda, awet tua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang usulut tasawuf. Namun pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Amin Syukur MA. Alhamdulillah beliau sebagai guru besar di bidang ilmu tasawuf di UIN Wali Songo Semarang. Juga yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yusuf Siono MA. Ya, alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Juga dosen-dosen yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada juga dari Libya, Akhil Karim Al-Aziz, Ramadan MA. Alhamdulillah belajar di Indonesia. Dulu tarekat Idrisiyah Sanusiah dari Libya, sekarang orang Libya belajar di UIN Semarang. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dalam 30 menit ke depan kita akan membahas tentang usulut tasawuf. Usulut tasawuf. Ini sangat penting diketahui, usul dasar dari ilmu tasawuf. Yang pertama adalah untuk membedakan ajaran-ajaran tentang kebatinan, ya, tentang kebatinan. Sebab ada juga kebatinan-kebatinan di luar Islam. Dan tasawuf ini banyak sekali definisinya, ratusan, bahkan lebih. Setiap alim, setiap sufi memberikan definisi tentang tasawuf. Termasuk tasawuf adalah al-ilmul batin, ilmu batin. Mari kita lihat usulut tasawuf, banyak sekali yang mengangkat. Di antaranya adalah dalam kitab Syarhul Maqasid An-Nawawi, Syarhul Maqasid An-Nawawiyah. Yang kedua dalam kitab yang tadi dikarang oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimishqi. Kemudian juga dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irdibili Asy-Syafi'i rahimahullah. Usul tasawuf atau dasar tasawuf itu yang pertama adalah taqwallah bisirri wal alaniyah.
yaitu bertakwa kepada Allah, lahir maupun batin. Ini adalah asal dari ilmu tasawuf. Usul tasawuf yang pertama apa, santri? Takwa kepada Allah. Ibaratun anim tisali awamirillah wa jinabi nawahi. Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Jadi dasar tasawuf yang pertama adalah takwa Allah, takwa kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Fi'lul ma'murat, menjalankan perintah Allah, wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau orang bertasawuf tidak takwa kepada Allah, inilah yang gejalanya bukan hari ini saja. Imam Malik fi ahdi tabi'in, di masa tabi'in tahun abad kedua Hijriah, sudah muncul orang yang mengaku bertasawuf tapi meninggalkan fikih, meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Sehingga ungkapan yang terkenal dari Imam Malik, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi di abad kedua Hijriah, di masanya tabi'in, sudah muncul orang bertasawuf meninggalkan fikih, atau sebaliknya berfikih meninggalkan tasawuf. Bertasawuf meninggalkan fikih maka dihukumi zindiq. Sebatas kepercayaan, sebatas keyakinan, tapi meninggalkan syariat, meninggalkan fikih. Maka dihukumi oleh Imam Malik sebagai zindiq, orang kebatinan, kelompok kebatinan di luar Islam. Sebaliknya, barang siapa yang berfikih dan meninggalkan tasawuf, maka dihukumi fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan tasawuf dengan fikih, itulah yang hak. Maka dalam kitab Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahiri Tadris yang dikarang oleh muassis Thariqah Idrisiyah Syekh Ahmad ibn Idris radhiyallahu an, ada kisah menarik. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan seorang sufi di zamannya yang bernama Syekh Ar-Ra'i. Kedua imam madhab fikih ini memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada seorang sufi, sebab jawabannya bukan nyeleneh tetapi aneh. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Berapa zakatnya domba? Seorang sufi tersebut balik bertanya, indakum indana, apakah menurut fikih atau menurut kami? Syekh Saiban Ar-Ra'i, seorang sufi di zamannya itu, menjawab, kalau menurut kalian, zakatnya domba itu 40 domba mengeluarkan 1. Tapi kalau menurut kami, inda sufiin, kembali ke hakikat, kami ini milik Allah. Kami ini milik Allah. Maka sepenuhnya dikembalikan kepada Allah. Dalam kitab tersebut, ketika Imam Ahmad bin Hambal mendengar jawaban seorang sufi yang bernama Syekh Saiban Ar-Ra'i, langsung tersungkur pingsan.
ia mengatakan, aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya menggabungkan fikih dan tasawuf. Fikih, hitungannya fikih, tapi hati benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pantesan kalau ketika perang Tabuk yang sangat berat sekali, perang Tabuk sangat berat. Medan yang ditempuh kurang lebih 700 km dari Madinah ke tempat peperangan. Yang dihadapi bukan kabilah-kabilah Arab, tapi pasukan Romawi. Di masa musim panas peceklik. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Maka Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya semuanya kepada Nabi SAW. Itulah sahabat sebagai jiwa sufi. Hitungan normalnya 2,5%, 10% zakat itu. Tapi dalam kondisi tertentu tergugah 100% diserahkan. Menggabungkan man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Fikih dan tasawuf ketika dipadukan itulah yang haqqo. Jamaah sekalian, jadi ini adalah usul tasawuf yang pertama. Bahwa tasawuf dalam Islam itu yang menjadi usul yang pertamanya adalah takwa kepada Allah Rabbul Izzah. Di sini jelas perbedaan antara tasawuf yang merupakan bagian dari rukun agama yang 3, tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi para ulama berijtihad, contoh dalam kitab Mausu'ah fi bayani adillatis sufiyah, Al-Mausu'ah Yusufiyah fi bayani adillatis sufiyah, menjelaskan dari hadis yang disebut dengan hadis Jibril alaihissalam, hadis yang sangat masyhur, di mana Nabi SAW kedatangan tamunya datang dari langit, Jibril yang bertajasud, yang menjelma menjadi seorang laki-laki yang bersih, yang rapih. Mengajarkan 3 hal, Islam, iman, ihsan. Sehingga para ulama memformulasikan Islam itu dengan ilmu fikih di abad kedua Hijriah, di masanya tabi'in. Muncul madhab-madhab 4 besar. Kemudian dari iman disebut menjadi ilmu tauhid. Kemudian dari ihsan, para ulama memformulasikan, muncullah istilah baru dengan istilah tasawuf. Jadi kalau di zaman Nabi nggak lazim disebut fikih, nggak lazim disebut ilmu tauhid, ya, nggak ada pengistilahan ilmu tasawuf. Yang ada Islam, iman, ihsan. Sebab di masa tabi'in membutuhkan formulasi. Kalau umat langsung meregu Quran dan Sunnah, betapa akan kesulitan. Kenapa? Karena tidak sistematis. Seperti apa yang mudah kita untuk mempelajarinya. Maka alhamdulillah dengan hadirnya para ulama di dalam setiap disiplin ilmunya, tauhid, fikih dan tasawuf, memformulasikan ilmu-ilmu tersebut secara sistematis. Kalau kita mau belajar ilmu tauhid, kita mengenal mana yang sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa. Bahkan sampai dinyanyikan, jadi gampil menghafalnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil. Ya, kalau pakai nyanyi jadi cepat hafal. Itu kreativitas para ulama, bukan bid'ah itu. Apalagi santri sambil perutnya lapar, wujud, qidam, baqa, tambah sahdu saja. Sambil nunggu transfer. Jadi kreativitas para ulama secara sistematis. Fikih pun para ulama hebat di abad tabi'in sudah menyusun fikih. Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Begitu sistematis.
menuangkan ilmu fikih. Pertama, bab ubudiyah, bab yang pokok tentang sholat, toharoh, puasa, haji. Bab muamalah, jadi nggak lompat. Bab ubudiyah. Setelah bab ubudiyah, prinsip-prinsip dasar ibadah mahdoh. Kemudian baru bab muamalah. Sehingga muamalahnya kuat. Karena ditunjang dengan apa? Ubudiyah. Muamalah banyak tantangannya, berekonomi banyak tantangannya. Banyak tantangannya enggak? Persaingan ketat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, apalagi sekarang dengan datangnya virus corona. Corona apa corona? Virus corona. Imbasnya sudah merasakan, Indonesia sudah mulai merasakan, kata Menteri Keuangan. Imbas dari apa? Virus corona, ketidakpastian. Tapi kalau ubudiyahnya kuat, bab fikih pertamanya ubudiyah, ketika muamalah akan tenang. Setelah muamalah baru, awas santri, munakahah. Jadi jangan munakahah dulu, muamalahnya belum beres. Nanti apa-apa mertua lagi. Baru apa? Munakahah. Ya. Bahkan kalau Nabi hebat, ya, dilamar oleh Khadijah. Ini kalau bapak-bapak dilamar apa ngelamar ini? Atau jangan-jangan ngelamarnya juga susah ini. Dites dulu sama calon mertuanya gitu. Bab muamalah kuat, ekonomi, baru bab bapak, ubudiyah, muamalah, munakahah, baru bab jihad. Ini dibalik belajar fikih, bab jihad dulu, akhirnya jadi bumper. Bikin bom, bagaimana membuat negara Islam. Sebab fikihnya lompat. Dibalik dari bab belakang dulu. Bab jinayah dulu. Para ulama menyusun di abad kedua. Ubudiyah, muamalah, munakahah, baru jinayah. Tampil dari ihsan para sufi atau para zahid di zaman itu disebut. Memformulasikan ihsan, diambil dari Quran tentang sabar, tentang syukur, penyakit hati. Fi qulubihim marad, dituangkan, menjadilah ilmu tasawuf. Mulai dari tasawuf yang sangat dasar. Nah inilah dasarnya, usulut tasawuf. Takwa kepada Allah. Fisirri wal alaniyah. Keadaan sendiri atau dalam hati, atau alaniyah, dalam keadaan banyak. Terbuka. Lalu yang kedua adalah itba'us sunnah bil aqwal wal af'al. Ini usul tasawuf yang kedua, itba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Makanya tadi di dalam profil bahwa Idrisiyah di Indonesia ini adalah kelanjutan dari Sanusiyah. Kebetulan ini orang Libya nih, Pak Akhir Ramadan ini. Tempat berkembangnya tarekat Sanusiyah yang dibawa oleh Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, Al-Imam Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi radhiyallahu anhu, yang telah membebaskan Libya. Bahkan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi Az-Zaim Ats-Tsalits, mursyid yang ketiga dalam thariqah Sanusiyah itu, beliau menjadikan thariqah Sufiyah Sanusiyah sebagai manhaj, bukan tujuan. Tercermin dalam kitab Al-Hadir Alam Islami, peradaban Islam di abad ke-19. Beliau mencita-citakan justru umat Islam itu punya kekuatan dari sisi politik. Maka beliau 8 tahun Syekh Ahmad Syarif Sanusi di Istanbul ketika khilafah Turki Utsmani sebelum porak-poranda. Beliau memperkokoh
bagaimana supaya umat Islam ada dalam satu kesatuan khilafah waktu itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, jadi di dalam Thariqah, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi dalam muqaddimah kitabnya yang dinamai Asal Sabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in, sebetulnya semua Thariqah Mu'tabarah itu yang pas adalah namanya Thariqah Muhammadiyah. Kenapa? Karena figur sentral mursyidnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menuliskan 40 Thariqah Mu'tabarah di Timur Tengah di masanya, beliau dalam muqaddimah hanya menjelaskan sesungguhnya Thariqah itu hakikatnya adalah satu. Sebab yang menjadi tujuan al-hadf, tujuan dalam Thariqah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nama yang paling tepat sebetulnya adalah Thariqah Muhammadiyah, dikembalikan kepada figur mursyid Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Sanusiyah hanya penisbatan kepada penggerak muharrik dalam thariqah. Muharrik, penggeraknya, mursyidnya dinisbatkan saja. Itulah dari sisi penamaan thariqah. Walaupun dalam setiap mursyid itu punya metode dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, maka jamaah sekalian, penyimpangan di dalam agama kita ini yang menjadi tujuan atau cara yang paling efektif bagi iblis ini. Ketika iblis mengatakan la ugwiyannahum ajmain, aku gelincirkan semua manusia. Jurus yang paling efektif ya, merusaknya itu dari dalam, bukan dari luar. Di dalam kitab Bukhari bab pertama turunnya wahyu, iblis ini berusaha ketika proses pewahyuan dari Jibril alaihissalam kepada hati fuad Nabi SAW diganggu oleh iblis. Dalam kitab Bukhari bab bad'i nuzulil wahyi. Kenapa? Bagi iblis ini sangat efektif kalau masdarnya, sumberannya dirusak otomatis. Ibarat ini Pak Profesor di Tasikmalaya punya beberapa sumber air, salah satunya di bawah Gunung Galunggung. Punya mata air yang berlimpah. Dibawa dengan pipa-pipa kemana? Ke masyarakat. Kalau ingin merusak air, mending dari mana? Dari sumberannya. Kalau dirusak dari sumberannya, otomatis air yang ke masyarakat menjadi kotor. Begitu juga strategi iblis. Untuk merusak, untuk menggelincirkan manusia, maka yang dirusak adalah ajarannya, sumbernya. Dan proses itu dilakukan oleh iblis ketika proses pewahyuan dari Jibril AS kepada fuadnya hati Nabi SAW diganggu. Tapi gak bisa. Kalau iblis suka menyerah gak? Belum menyerah. Proses pewahyuan gak bisa. Proses bayannya, tablignya Nabi kepada sahabat menyampaikan wahyu, itu diganggu hati para sahabat. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk gak? Ada yang ngantuk. Nabi lagi ceramah, ada yang ngobrol. Supaya proses bayan, tablig, taklim Nabi kepada sahabat, sahabat tidak mendapatkan pemahaman yang utuh. Apalagi sampai gagal paham. Nah, ini ada yang kena, ada yang tidak ini. Nah, maka tadi tercermin dalam sejarah panjang, merusak akidah, merusak fikih, merusak tasawuf, ini menjadi program iblis yang utama. Bagaimana supaya tauhidnya rusak, pemahaman fikihnya rusak, pemahaman tasawufnya rusak. Agama yang kokoh dinul qayyim, yang mengandung nilai tauhid, fikih dan tasawuf, diusahakan
dengan sekeras-kerasnya supaya dirusak. Orang berfikih meninggalkan tasawuf, orang bertasawuf meninggalkan fikih. Ternyata ini agenda utamanya siapa? Iblis. Jadi agendanya iblis merusak tatanan agama, baik dalam ruang lingkup tauhid, fikih maupun tasawuf. Maka kalau dicontohkan, nah ini kebetulan ada contohnya ini. Ini apa ini? Apa ini? Yang belakang. Muk apa gelas ini? Oh, kalau gelas kecil. Fi Libya maismu. Kub. Asogir. Pinjan. Kub. Atau muk, beda sedikit ya. Kub, muk. Nah, beda. Ini ibarat syariat dan hakikat, fikih dan tasawuf. Makanya tidak boleh dipisahkan. Ini muk ibarat syariat atau fikih yang mengandung qawaid atau aturan. Aturan kehidupan, aturan ibadah. Di dalamnya ada apa ini? Benar air. Pasti air. Nggak mungkin bala-bala masuk ke sini. Airnya air apa? Nah, jawaban yang bagus tidak tahu, jangan sok tahu. Ternyata ini air putih. Ini para ulama mengingatkan, jangan sampai berfikih meninggalkan tasawuf, bertasawuf meninggalkan fikih. Ini contohnya yang mudah saja. Anak sanawiyah kelas 3, kelas 1 pun insya Allah paham ini. Muk ini ibarat fikih. Air ibarat tasawuf atau hakikat. Dua-duanya saling memberikan fungsi. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi rahimahullah mengatakan, Fasyari'atu muayyadah bil haqiqah. Syariat diperkuat dengan hakikat. Kalau sekarang ya, yang didatangkan ke sini hanya muknya saja tanpa air, kira-kira memberikan manfaat tidak? Apa yang mau diminum? Tong kosong nyaring bunyinya. Fasyari'atu muayyadah bil haqiqah. Syariat itu muayyadah, diperkuat oleh hakikat. Fal haqiqatu muqayyadah bis syariah. Hakikat itu diikat dengan kaidah-kaidah syariat. Kira-kira datang enggak air tanpa muk ini? Kalau air tanpa muk jadi air apa ini? Coba mau ditumpahkan ini. Ada yang mau minum enggak kalau air ini ditumpahkan ke karpet? Ya. Hakikat tasawuf tanpa fikih jorok. Libya kenal enggak jorok? Mafhum jorok? Bukan jeruk. Tuh kan beda sedikit. Jorok. Ma bilugatil arabiyah jorok. Wasih. Laisa nadif. Tasawuf air ini tanpa muk maka menjadi kotor air ini. Tumpah ke lantai. Siapa yang mau minum? Bertasawuf tanpa fikih ngelantur jadinya. Ketemu sama Jibril lah, ketemu sama salat enggak. Fasyari'atu biduni haqiqatin atilatun. Syariat tanpa hakikat atilah, kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Salat tadi subuh, hatinya jalan-jalan. Hatinya tidak hudurul qalbi ma Allah, tidak hadir bersama Allah. Maka salatnya kayak robot. Padahal aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat supaya hati tersambung ke Allah. Ini wajah itu diperkuat dengan doa iftitah. Sebelum membacakan surah Fatihah,
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fikih, jalankan rukunnya dari takbir sampai salam. Tasawuf, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Aqimi shalah li dzikri. Al-jam'u baina tasawuf wal fiqh. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Seperti air ini bermanfaat, bisa diminum. Mau dicontohkan enggak? Kebetulan haus. Bismillah. Kerasa enggak? Kerasa enggak? Nah, kalau nonton agama ya begitu. Harus mencicipi agama. Dalam tasawuf disebut dzauqan wa wujdanan. Agama itu harus dicicipi dan dirasakan. Mana alat indranya? Al-qalb, hati yang akan bisa mencicipi agama. Maka tumbuhnya iman itu fil qalb, di dalam hati. Hatilah yang akan dzauqan, yang mencicipi wajada halawatal iman, mencicipi manisnya iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Lalu yang ketiga, al-i'rad anil khalqi. Al-i'rad anil khalqi. Ya, yang ketiga, al-i'rad anil khalqi. Ini awas gagal paham ini. Berpaling dari makhluk. Wah, setelah belajar tasawuf mau ketemu orang. Istri, suami ketemu di rumah berpaling. Saling berpaling. Kenapa? Ngamalin usulut tasawuf. Gagal paham. Seorang pedagang pas datang customernya, wah langsung berpaling. Ngamalin tasawuf, usul tasawuf yang ketiga. Tasawuf itu maudhu'nya, objek kajiannya hati. Hati berpaling, artinya tidak berharap kepada makhluk. Tidak bergantung kepada makhluk. Tapi hanya hatinya bersandar kepada Allah. Wal iqbalu ala Allah, menghadap hatinya kepada Allah. Kalau hati menghadap kepada Allah, maka kita akan baik muamalah kita dengan sesama makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu, kasih sayanglah dengan makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihi dan menyayangi. Jadi al-i'rad anil khalqi ini bagaimana kondisi batin kita menghadap hanya kepada Allah. Makanya kalau sekarang Pak Profesor nih banyak keluhan-keluhan dari para pengusaha. Maka di sini kita buatkan STC, Sufi Training Center, muatannya tasawuf, tetapi dikemas dengan sebuah training, ada game, terus istilah-istilah tasawufnya dilucuti, diganti dengan bilisani qaumihi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh audien, oleh peserta. Kenapa? Karena para pengusaha sangat kesulitan mencari SDM yang punya integritas. Pada umumnya ukurannya adalah salary, ihsan, bayaran, betul nggak? Kalau bayarannya gede, semangat gitu. Kalau bosnya ada di hadapan, baru semangat pontang-panting, all out. Tapi kalau direkturnya, kalau pimpinan perusahaannya nggak ada, santai-santai. Apa persoalannya? Mental. Tasawuf usul tasawuf yang ketiga justru al-i'rad anil khalqi. Jangan berharapnya kepada manusia. Hakikat harus menghadap at-tawajuh ilallah. Menghadap kepada Allah. Karena Allah. Maka itulah mentalitas yang kuat. Ada bos, tidak ada bos, ada Allah. Maka bekerjanya all out, khidmahnya all out. Ya. Kenapa? Karena bekerjanya bukan karena uang, bukan karena manusia, tapi bekerjanya karena Allah. Hatinya menghadap kepada Allah. Maka menjadi penguatan tasawuf yang memberikan penguatan mental. Lalu yang keberapa? Yang keempat adalah
ar-ridha 'anillahi ta'ala fil qalil wal katsir. Yang keempat adalah membangun ridho dalam batin kita. Ini ridho ini bagian dari maqamat. Nah sekarang ini kan kondisi yang disebut dengan dekadensi moral. Maraknya korupsi, kriminalitas tinggi. Ya, karena tasawuf tidak hadir di dalam jiwanya, tidak membangun jiwa. Maka kita berharap terus bagaimana tasawuf ini bisa dipahami dan diamalkan. Sehingga maqamat itu bukan hanya di tulisan, maqamat itu bukan hanya di kitab, tapi maqamat itu tumbuh dalam jiwa. Jiwa kita butuh dengan makom-makom, termasuk makom ridho. Ridho terhadap ketetapan Allah, ridho terhadap pemberian dari Allah. Jadi ridho ini menjadi sumber atau dasar atau pondasi dari ilmu tasawuf yang keempat. Yang terakhir, yang kelima adalah ar-ruju'u ilallah fis-sirri fis-sarra'i wal dharra. Yang kelima yang disebut dengan usulut tasawuf adalah ar-ruju'u ilallah fis-sarra'i wal dharra. Kembali kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, ini kenapa disebut terakhir nih? Ar-ruju'u ini. Sebab ibadah itu bidayahnya pahit, tapi nihayahnya manis. Memulainya pahit ibadah, betul nggak? Nihayahnya manis. Sebab di balik ibadah itu bukan sebatas memberikan jaminan kebahagiaan akhirat, tapi memberikan juga kebahagiaan dunianya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi menjalankan agama itu segera kita akan mendapatkan keuntungannya. Makanya di balik ibadah itu ketika memulai pahit, maka nanti proses dan ujungnya adalah manis. Kata pepatah Melayu, bagaimana katanya? Berakit-rakit, berenang-renang, bersakit-sakit, bersenang-senang. Nah ini pas ini. Pepatah Melayu pas dengan konsep tasawuf. Yang kelima, ar-ruju' ilallah. Sebab apa? Sebab puncak dari ibadah itu adalah alhamdu wa syukru, memuji dan bersyukur kepada Allah. Nah sekarang ditanya ibadahnya masih banyak pahitnya atau sudah mulai manis-manis ini? Kalau masih pahit aja terus, hati kita berpenyakit ini. Seperti lidah yang sakit, dikasih makanan dan minuman, enak apa enak? Nah, begitu juga hati yang sakit, fi qulubihim marad. Maka diperintahkan ibadah itu pahit hati kita, tidak mencicipi kenikmatan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak ibadah itu adalah alhamdu wa syukru, memuji dan bersyukur kepada, sebab di balik ibadah itu ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Jangan nunggu di akhirat bahagianya menjalankan agama itu. Di dunia kita akan merasakan kenikmatannya, kebahagiaannya. Maka nihayahnya dalam ibadah adalah memuji dan bersyukur kepada Allah, sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab tentang aqobat yang 7, dalam kitab apa? Kitab apa? Minhajul Abidin, 7 aqobah, 7 pendakian dalam ibadah. Maka aqobah yang terakhir adalah aqobatul hamdi wa syukri, pendakian memuji dan bersyukur kepada Allah. Ini banyak bersyukurnya enggak? Ibu-ibu, banyak bersyukurnya apa enggak? Maka ar-ruju'nya pisarro, ketika kita dilapangkan, disukseskan, rujunya kepada Allah, bukan nepuk dada. Satu kali, wal dorro, Allah kasih madarat, Allah kasih kesulitan. Coba, ya tadi Pak Profesor menyebutkan bagaimana Al-Quran mengingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekarang dalam hidup kita banyak sehatnya, banyak sakitnya. Sehatnya 70 tahun dikasih sakit seminggu, masa ngegerutu? Banyak nikmatnya ketimbang dikasih doroknya, kemadaratannya. Sekali-kali saja Allah kasih apa? Al-dorro, kondisi sempit, musibah, sakit, ada PHK. Ya, ibarat kalau tubuh kita banyak yang manis jadi apa? Diabetes.
Maka Allah sekali-kali dikasih yang pahit-pahit. Manis atau pahit, maka usul tasawuf yang terakhir yang kelima, ar-ruju'u ilallah. Diberi nikmat, bersyukur, diberi yang pahit, sabar. Sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian pengajian Ahad kita, dan alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan ta'aruf dan penjelasan dari profesor kita. Mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi para santri. Mudah-mudahan santri-santri Idrisiyah ini ke depan banyak yang jadi profesor, guru besar dalam setiap disiplin ilmu. Sebab kami berharap di pesantren ini ingin menciptakan bukan minimarket, tapi supermarket. Mau jadi pejabat, mau jadi ekonom, maka kita sediakan di sini sebagai bahan dasarnya. Bahan dasarnya, sehingga bisa melanjutkan kemana saja. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kita sekalian. Sebelum ditutup dengan doa, mari kita tundukkan dan pejamkan kedua mata kita. Kita praktekkan muhasabah kita sebelum menjadikan doa yang terbaik yang datang dari hati kita. Jamaah sekalian, Al-Quran mengingatkan wal asr, demi masa. Waktu terus bergerak tanpa henti, apalagi mundur. Sementara ajal kematian kita sejak ajali telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang kematiannya sebelum lahir ke muka bumi ini, ada ajal kematiannya tiba di saat masih kanak-kanak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita masing-masing. Dan Allah rahasiakan kapan dan di mana ajal kematian akan merenggut kita. Misteri. Kehidupan dunia ini Nabi mengumpamakan seperti perjalanan jauh memasuki padang Sahara. Ada pohon rindang kemudian berteduh sementara. Kemudian dipaksa harus berangkat kembali. Berteduh di bawah pohon yang rindang itulah gambaran sebentarnya kehidupan dunia ini. Kita dipaksa untuk melanjutkan perjalanan yang panjang. Ke depan ada sakaratil maut. Nabi menyebutkan hadimul lazat. Ketika sakaratil maut, semua kelezatan dunia dirobohkan, dihancurkan oleh Allah. Kenikmatan makan, minum, berkendaraan, punya uang yang banyak, harta yang berlimpah, hilang ketika itu. Di saat itu, nafsu manusia akan tertunduk, kan tidak ada kesempatan hidup lagi. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa yang sombong, yang zolim. Tapi ketika sakaratul maut, terombang-ambing di Laut Merah, nafsunya, egoismenya, karena kelezatan dunia ketika itu telah dihapus, tumbuh keimanannya dan pengakuannya. Tapi sayang, pengakuannya, imannya dan keislamannya ditolak oleh Allah. Hatta idza adrakahul gharaq qol amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, sakaratil maut tiba, kelezatan duniawi sirna, tumbuh iman dalam hatinya, tapi dijawab oleh Allah, al-an, kenapa baru sekarang? Tidak ada gunanya kalau nafsu kita sudah tertunduk. Tugas kita hari ini kita tundukkan hawa nafsu kita, mujahadatun nafs. Di saat Allah berikan kesehatan, di saat Allah beri perusahaan, di saat Allah berikan jabatan, mampukah kita menundukkan hawa nafsu kita? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nabi bersabda, tiada termasuk orang yang beriman sampai hawa nafsu kalian tunduk kepada perintahku. Nafsu yang harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kita yang tunduk kepada hawa nafsu kita.
Perjalanan berikutnya ada alam barzah, entah berapa tahun, berapa puluh, berapa ratus, atau berapa ribu tahun sampai hari kiamat nanti. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitab Ar-Ruhnya menjelaskan, ada ruh yang mu'adzabah, ruh yang disiksa, karena ruhnya membawa amal jahat. Ada ruh muna'amah, ruh yang diberi nikmat oleh Allah, karena ruhnya dibekali dengan amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah, yang ikhlas. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tersenyum bahagia, bahkan di alam kuburnya tidak sendirian. Almar'u ma'aman ahab, Nabi bersabda, seseorang akan disatukan dengan orang yang dicintainya. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah disatukan fi thalathati duar, di alam dunia, alam barzah, sampai alam akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tazawaru, ahli kubur saling menziarahi, tahadatsu, saling berbincang-bincang. Itulah kenikmatan kebersamaan, karena di dunianya bersama orang yang soleh. Setelah alam kubur, Allah bangkitkan zuwijat, ruh ini dipersatukan lagi dengan jasad yang baru diciptakan oleh Allah. Berkumpul di mahsyar. Ada mizan, ada timbangan amal kita. Ada pemberian catatan kitab kita, rapot kita. Apakah dari depan atau miwara'i zuhri, dari belakang punggung kita. Saking buruknya, jijiknya catatan amal kita ketika di dunia. Dan terakhir adanya mahkamah, adanya pengadilan akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita akan berdiri di hadapan Allah, di mana mulut dikunci, tangan yang akan menjawab, tangan yang akan berbicara, kaki yang akan memberikan kesaksian atas tindakan-tindakan kita ketika di dunia. Tidak ada dusta, tidak ada rekayasa di pengadilan itu. Semuanya dibuka oleh Allah. Ada putusan dua, surga atau neraka. Ini perjalanan setiap diri kita sampai kepada penghujungnya. Nabi bersabda, "Law annakum ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui tentang hari esok. Hari esok ada pertanggungjawaban. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap diri akan memikul apa yang diperbuatnya. Bukankah hari ini kita telah merasakan masa muda kita berlalai-lalai, masa muda berbuat kesalahan. Hari ini kita menanggung akibatnya dan tidak bisa dilemparkan pertanggungjawaban itu kepada orang lain. Bagaimana pertanggungjawaban akhirat nanti? Jazaa'u wifaqo al-jazaa'ul aufa. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, sabda Nabi, kalian akan sedikit tertawa dalam kehidupan dunia ini, akan banyak menangis. Ruhbanun bil lail wa pursyanun bin nahar. Gambaran para sahabat di malam hari seperti rahib yang merengek-rengek menangis sepanjang malamnya di hadapan Allah. Di siang harinya tampil gagah jihad dalam berbagai aspek. Seperti kuda perang yang tangguh. Jamaah sekalian, pertanyaan besar kita, di mana hati kita selama ini? Kemana gerak hati kita? Apa yang dilihat oleh mata kita selama ini? Apa yang diucapkan oleh mulut kita, lisan kita selama ini? Apa yang kita dengar, kemana kaki kita melangkah selama ini? Mana bekal kita pulang kepada Allah? Apakah setiap ibadah kita sudah tumbuh keikhlasan dalam hati kita karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah? Atau justru sebaliknya, di balik amal soleh kita, hanya kulitnya saja, hanya topeng saja. Tapi hatinya mencari perhatian manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin menunjukkan kehebatan dan kesolehan di hadapan manusia. Allah tidak akan tertipu dengan amal hamba-hambanya. Innahu 'allamul ghuyub, karena Allah mengetahui hal-hal yang gaib, termasuk gaibnya rahasianya hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya sekejap mata kita, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan, yang dirahasiakan dalam hati kita. Mari angkat kedua tangan kita. Nabi bersabda, berdoa di majelis dzikir diaminkan oleh para malaikat. Banyak harapan kita, banyak hajat kebutuhan kita yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami. Kezaliman yang diperbuat oleh lisan kami. Ghibah, fitnah, melukai, menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti hati orang tua. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati yang mematikan. Penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit ria, penyakit hasad, penyakit permusuhan, suuzon, buruk sangka kepada orang lain. Hubbud dunya, hubbul jah, hubbur riasah. Bersihkan ya Rabb hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Dandani hati kami dengan makom-makom yang terpuji. Makom kesabaran, tawakal, ridho dalam menjalani ibadah dan kehidupan ini. Bahkan tumbuhkan mahabbah kecintaan kepadamu di atas segala-galanya ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah merawat dengan susah, dengan jerih payah. Ayah yang telah menafkahi, mencari rizki, panting tulang, peras keringat untuk mendidik kami. Dan kami belum banyak berbuat baik kepada mereka ya Rabb. Bahkan kami sering melukai hati mereka. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barjah tidak bisa tetap lagi wajahnya. Ya Rabb, jadikan alam barjahnya rawdatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, persiapkan kematian kami, sebab kematian adalah kepastian. Entah tinggal berapa hari lagi hitungan umur kami dalam kehidupan dunia ini ya Rabb. Bangkitkan kesadaran seperti bangkitnya kesadaran di pagi hari ini ya Rabb. Supaya kami mampu bertakwa, beramal soleh yang ikhlas atas nama-Mu. Kami bisa mengisi lembaran demi lembaran dengan ketaatan yang ketakwaan, dengan hati yang ikhlas sampai akhir hayat. Ya Rabb, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang kaya, limpahkan rizki yang penuh keberkahan kepada kami. Kami butuh dengan karunia-Karunia-Mu. Jadikan semua yang Engkau berikan kepada kami manfaat adanya, barokah adanya. Engkau tambah nikmat, kami tambah pandai bersyukur kepadamu. Engkau tambah rizki kepada kami, kami tambah pandai sujud kepadamu. Jadikan semua yang Engkau titipkan kepada kami menjadi bekal ibadah dan dakwah kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.